Halo, apa kabar? Senang sekali Mister bisa menyambut kalian semua di hari pertama kita memulai kegiatan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Mister Randi. Saya adalah kepala sekolah di SMP Kasih Baptis, dan hari ini Mister akan mengajak kalian jalan-jalan untuk melihat apa sih yang menjadi fasilitas dari gedung yang indah di belakang Mister ini, yang akan menjadi tempat untuk kalian belajar, yang akan menjadi tempat untuk kalian menimba ilmu untuk mempersiapkan masa depan kalian. Sebelum Mister akan memperkenalkan isi gedung ini, kita akan bersama-sama dengarkan dulu kata sambutan dari Direktur Sekolah Kasih Baptis. Check it out. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para orang tua murid, yang saya banggakan rekan-rekanku sekalian, dan ibu kasihi, yaitu anak-anakku baik di tingkat TK, di SD maupun di SMP. Hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 adalah dimulainya tahun ajaran baru baik di tingkat TK, di SD maupun di SMP. Apabila tidak ada pandemik ini, di pembukaan tahun kita semua dapat saling menyapa, memberikan pelukan kasih dengan teman, berjabat tangan dengan hangat dengan guru dan teman-teman. Tetapi walaupun hanya sebatas online ini, kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kepada rekan-rekanku sekalian, tetaplah semangat dan senantiasa full hub dalam bekerja seperti yang selama ini telah kalian tunjukkan. Anak-anakku, di tahun ini kita belajar bersama satu value, yaitu obedient, yang artinya tunduk atau taat. Ketundukan kita yang pertama adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang mengasihi kita. Ketundukan kita yang kedua yaitu ketundukan kepada orang tua, kepada kakek nenek kita di rumah. Tunduk dan hormat kepada mereka yang selama ini telah membesarkan kalian. Ketiga, ketundukan kepada para guru yang Tuhan telah beri otoritas di sekolah. Taat dan hormat kepada guru yang telah mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang pandai dan berakhlak. Pesan Ibu, dimulainya tahun ajaran baru ini, ketika kalian memiliki nilai obedient seperti yang telah Ibu jelaskan, maka dengan sendirinya prestasi yang akan kalian capai di tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Bukan itu saja, dimanapun kalian berada akan menjadi kesukaan banyak orang, baik di sekolah, di rumah, dimanapun kalian bertemu dengan orang. Kalian akan memiliki banyak teman dan menjadi kebanggaan orang tuamu, kebanggaan sekolahmu lewat prestasi yang kalian telah ukir, dan yang pasti membanggakan Tuhan yang mengasihimu. Kepada para orang tua, secara khusus yang anaknya bersekolah di TK dan di SD untuk kelas kecil, dengan situasi belajar home learning ini, pasti orang tua merasakan suasana belajar yang tidak ideal, harus mendampingi anak belajar. Kami pun mengerti, tetapi dengan sikon ini memang memaksa kita semua untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Saya mengutip kata dari pemerhati anak yang kita kenal, biasa kita sapa dengan Kak Seto. Beliau mengatakan bahwa masa belajar di rumah adalah kesempatan untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Cara efektif dalam belajar adalah secara gembira dan penuh senyum. Mari budayakan murah senyum karena akan merangsang hormon positif. Suasana belajar yang menyenangkan membuat anak merasa nyaman selama sekolah dari rumah. Semoga kata-kata bijak yang disampaikan oleh Kak Seto dapat meneguhkan dan menguatkan para orang tua dalam berbagi peran dengan kami. Mari bersama-sama kami mengambil investasi waktu saat ini yang tidak akan terulang lagi untuk mendidik anak-anak dengan sukacita. Akhir kata, mari saya mengajak kita semua dalam masa-masa seperti ini, jangan menyerah dan putus asa. Obedient kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan memelihara kita lewati masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kata sambutan dari Direktur Sekolah, Ibu Ainisu, dan terima kasih untuk kata sambutannya Ibu. Dan hari ini kita akan mulai tur kita untuk mengenal lebih jauh, lebih dekat lagi apa sih yang menjadi fasilitas untuk mendukung pembelajaran dalam kalian menimba ilmu di sekolah ini. Saksikan sama-sama, yuk!
Nah, sekarang kita ada di lantai 2 gedung depan dan Mister akan mengajak kalian untuk melihat apa saja yang ada di gedung depan ini. Ada beberapa ruangan yang memang akan sering kita gunakan dalam pembelajaran kita nanti. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk ruangan yang pertama yang ada di gedung bagian depan itu di lantai 2, pertama kita akan bersama-sama lihat yaitu gedung perpustakaan, ruangan perpustakaan. Nah, ini adalah ruangan perpustakaan yang nantinya akan berisi banyak sekali buku yang akan menjadi tempat juga untuk kita belajar banyak hal, membaca banyak hal dari ruangan ini. Nah, kalau nanti ada dari antara kalian yang berulang tahun atau mungkin ada acara spesial dan ingin menyumbangkan buku untuk perpustakaan, oh itu sangat baik sekali. Karena nantinya buku tersebut akan ditulisi namamu dan orang-orang bisa tahu bahwa oh kamu pernah ternyata menyumbang satu buku untuk perpustakaan yang bisa dinikmati oleh banyak orang ketika mereka membaca bukunya. Ya, ini perpustakaan kita, nanti kita akan belajar banyak di sini dan banyak baca-baca di sini juga ya. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya. Nah, ruangan yang kedua kita bakal sama-sama melihat ruang musik, di mana kalian akan belajar musik bersama dengan misternya nanti. Ya, kita sama-sama masuk ya. Nah, sekarang kita ada di ruangan musik dan di ruang musik ini ternyata ada mister yang mengajar musik. Tapi nanti dia yang memperkenalkan diri sendiri. Halo, nama saya Theodorus Erastus, bisa dipanggil Mr. Dodus. Di sini Mr. mengampu mata pelajaran musik. Ya, disinilah kita nanti belajar. Nah, SMP Kasih Baptis khususnya juga sebetulnya Sekolah Kasih Baptis ya, sudah bekerja sama dengan Yamaha Musik dan sudah 1 tahun lamanya kami bersama-sama kerjasama untuk mengembangkan pendidikan di bidang musik untuk anak-anak di Sekolah Kasih Baptis. Nah, tahun ini Yamaha Musik yang juga bekerja sama dengan sekolah kita akan bersama-sama, kita akan mengadakan lomba musik di bulan Oktober. Tapi sebelum nanti di bulan Oktober ada lomba musik, bulan Agustus akan ada seperti webinar seperti itu. Jadi akan ada pelatihan khusus untuk anak-anak dalam mempersiapkan nantinya kalian akan bersama-sama mengikuti lomba di bulan Oktober nanti. Ada hadiah-hadiah menarik yang nanti disediakan untuk kalian para pemenang-pemenang nantinya ya. Itu aja untuk kelas musik dan kita lanjut ke ruangan lainnya ya. Nah, di sebelah sini ada ruangan yang ibu tadi yang bawa kata sambutan, ruangan Ibu Aini, direktur sekolah kita. Dan kita nanti akan melihat sama-sama ada ruangan besar yang biasanya kita gunakan bersama-sama untuk beribadah. Ada di sebelah sini. Yuk, ikut Mister. Ya, jadi ini adalah ruangan aula B sebetulnya. Ini bukan aula utama, karena di atas kita ada aula utama yang bisa menampung hampir lebih dari 1000 orang. Ini hanya aula B kita, jadi kita biasanya beribadah di sini. Kita biasanya ada acara-acara atau rapat orang tua nanti itu di aula sini ya. Nah, ini yang biasanya ruangan-ruangan kita pakai di gedung depan. Nah, setelah ini kita bersama-sama akan lihat apa saja yang ada di gedung SMP itu di bagian belakang sana, di lantai 2 dan lantai 3. Tapi sebelum kita mau lihat kelas-kelas kalian, kita bersama-sama juga akan lihat lapangan yang biasa kita gunakan bersama-sama untuk olahraga ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah lapangan yang biasa kita gunakan untuk berolahraga. Di sini kita bisa main basket, kita juga bisa main sepak bola, futsal. Kita juga bisa main bulu tangkis ya. Jadi kalian bisa berolahraga di sini nantinya ketika kalian sudah bisa sekolah secara normal ya. Ah, nggak masuk. Oke, kita lihat ruangan selanjutnya. Yuk. Nah, setelah dari lapangan, kita sekarang berada di lantai 3, sudah berada di lingkungan SMP dan saat ini kita mau lihat ruangan apa aja yang ada di lantai 3 ini. Yuk. Yang pertama di sebelah sini ada nantinya ruangan ini akan digunakan untuk lab komputer dan kemudian ini yang penting nih kita mau lihat sama-sama. Di sini ada lab IPA. Di dalamnya juga sudah ada guru IPA-nya, nanti dia akan memperkenalkan diri. Yuk kita masuk yuk. Nah, kita sudah masuk di ruang lab IPA dan kita bakal ketemu dengan guru IPA-nya.
Oh, lagi sibuk dia. Halo, Mister. Halo, baik. Perkenalkan, nama saya Renato Wijaya Saputro. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPA dan sekaligus sebagai laporan. Nah, nanti kalian semua, khususnya anak-anak baru, akan sering bertemu dengan Mr. Ray untuk belajar IPA di ruangan ini. Kita akan belajar, mungkin ada penelitian-penelitian seperti itu ya, Mr. ya. Oke, jadi ya lebih jelasnya nanti kalian banyak bertanya juga soal IPA ya, nanti bisa bertanya kepada Mr. Ray ya. Yuk kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Kita mau lihat kelas-kelas kalian ya. Yuk, ikut Mr. Masih di lantai 3 kita akan melihat bersama-sama beberapa ruangan di sini. Sebelah sini ada ruangan guru nantinya. Kebetulan kita ketemu dengan salah satu Mister, nanti dia perkenalkan diri juga. Halo, saya Mr. Frankie, saya akan mengajar bahasa Inggris. Sampai jumpa. Ya, ini Mr. Frankie nanti akan mengajar bahasa Inggris. Ada juga guru-guru lain yang hari ini tidak bisa bergabung dengan kita dan kita bisa lihat video perkenalannya di sini. Hello， 大家好，我是范丽老师。今年第1学期我会当初1、初2、初3的汉语老师，欢迎大家跟老师一起学习汉语。再见。 Halo, perkenalkan nama saya Mr. Sindu. Saya nanti akan mengajar matematika pada kelas 7 dan mengajar olahraga dari kelas 7 sampai kelas 9. Shalom semuanya, perkenalkan saya Mr. Calvin. Dipercayakan tahun ini untuk kembali mengajar pelajaran art untuk semua kelas. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Nah, saatnya kita mau lihat kelas kalian masing-masing mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 dan kita mau mulai dari kelas 7A dulu ya. Yuk ikut dengan Mister ya. Kita mau lihat apa yang ada di kelas 7 dan siapa sih wali kelasnya untuk kelas 7A. Nah, terus sudah. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang kelas 7A dan di sini ada wali kelasnya. Nanti akan memperkenalkan diri kepada kalian semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miss Nova. Saya wali kelas 7A dan juga mengampu mata pelajaran IPS dan PKN di kelas 7A. Untuk anak-anak kelas 7A, ini dia kelas kita ya. Nah, ini kelas kalian, ini tempat duduk kalian, itu loker kalian. Dan ini akan menjadi tempat kalian akan menimba ilmu selama berada di kelas 7A di tahun pelajaran 2020-2021. Yuk kita mau lihat kelas 7B dan kelas lainnya. Come on. Nah, kita masuk ke kelas yang kedua, yaitu kelas 7B. Kita akan ketemu dengan wali kelas di sana. Siapa wali kelasnya? Yuk, ikut Mister masuk ke dalam. Nah, ini dia kelas 7B dan kita akan bertemu dengan wali kelasnya dan juga dia akan memperkenalkan diri untuk kalian semua. Hai, nama saya Umar Tasani. Saya wali kelas 7B. Saya juga pengamat pembelajaran bahasa Indonesia dan spesifik 7B. Oke. Nah, Miss ini biasa dipanggil dengan Miss Novi. Nah, Miss Novi akan menjadi wali kelas untuk kelas 7B dan juga mengajar bahasa Indonesia dan juga untuk civic khusus untuk kelas 7B. Ya, mari kita ke kelas 8 dan kita akan lihat apa yang ada di kelas 8. Yuk, ikut Mister. Nah, untuk kelas yang ketiga kita mau lihat kelas 8 dan juga siapa sih wali kelasnya? Ya, kita lihat. Nah, kita sekarang sudah berada di kelas 8 dan kita akan ketemu langsung dengan wali kelas 8. Halo, saya Miss Melen. Saya wali kelas 8 dan merangkap mengajar ICT dan Civic kelas 8. Oke, jadi ini Miss Melen yang akan menjadi wali kelas untuk kelas 8 dan juga nanti akan mengajar ICT untuk di kelas 1 sampai kelas 3 SMP ya. Ini kelas kalian untuk kelas 8, nanti kalian akan belajar menempuh pendidikan, menimba ilmu dari kelas ini ya. Jadi kemudian kita akan pergi ke kelas yang terakhir untuk kelas 9. Yuk ikut Mister ke kelas 9 nya. Nah, dari lantai 3 kita turun ke lantai 2 dan di lantai 2 ini yang pertama ada kantor guru
kepala sekolah dan juga kantornya tata usaha. Nah, kebetulan nih ada orangnya, ada tata usahanya nih. Perkenalkan, saya Renaldi Sersagala. Di sini saya bertugas sebagai TU di unit SMP dan sampai bertemu nanti. Ya, ini Mr. Renaldi bakal jadi tata usaha untuk SMP. Yuk kita mau lihat kelas 8, kelas 9 maksud Mister. Ya, come on. Nah, yang terakhir kita akan sampai di kelas 9. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana konsep kelas 9 dan juga manajemen di dalamnya ya. Kita juga akan ketemu dengan wali kelasnya. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini kelas 9 dan di dalamnya sudah ada wali kelasnya nanti memperkenalkan diri sendiri. Halo anak-anak, perkenalkan nama Miss Emarina, biasa dipanggil Miss Emma. Jadi Miss akan mengajar matematika di kelas 8 dan 9. Nah, sekarang kita berada di ruangan kelas 9. Nah, Miss akan memperkenalkan dengan kalian apa aja yang ada di dalam ruangan ini. Mulai dari TV ya. Jadi TV nanti kita pergunakan untuk presentasi dari guru maupun kalian siswa. Kemudian ada blackboard. Kemudian di sini juga Miss ada sediakan tempelan karakter well yang isinya adalah 10 learner profile. Jadi selama pembelajaran 10 learner ini harus ada pada diri kalian masing-masing. Nah, kemudian di sini nanti akan kita tempelkan beberapa hasil karya kalian. Jadi ini disamakan dengan Windows area, di mana setiap mapel di sini akan kita tempelkan hasil karya kalian. Selanjutnya kalian bisa lihat di sudut ini. Di sudut ini struktur organisasi kelas. Dari mulai wali kelas sampai dengan seksi 5K. Nah, ini dianya. Kemudian ini ada point reward. Point reward ini akan didapatkan untuk setiap siswa yang mendapatkan hasil terbaik pada setiap mata pelajaran. Jadi point reward kalau sudah penuh bisa kita kumpulkan, kemudian kita bisa menukarkan dengan sesuatu. Oke? Nah, selanjutnya di sini adalah foto beserta ayat emas ya dari setiap anak. Nah, jadi nanti kalian bisa ganti juga ya foto dengan ayatnya, bisa kalian tempel. Ini setiap tahun bisa kita ganti. Di sini ada loker menyimpan semua buku dan juga peralatan yang kalian gunakan selama pembelajaran di sekolah. Jadi tidak perlu untuk membawa buku pulang ke rumah. Nah, selanjutnya di sini ada dua itu goal setting, karena kelas ini temanya adalah tokoh Alkitab Isa. Miss ambil tokoh Alkitabnya Isa. Nah, jadi di sini ya kalian akan menuliskan dan menempelkan masing-masing goals kalian. Selanjutnya ini rak buku kita dan ini adalah reading corner, sudut baca. Jadi setiap habis pembelajaran atau istirahat kita bisa membaca buku di sini. Oke, itu saja untuk kelas 9. Ya. Nah, terima kasih ya Miss. Luar biasa sekali kita lihat ini konsep kelas yang ada di kelas 9 dan ini akan menjadi salah satu apa namanya ya. Jadi semua kelas akan kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada konsep-konsep seperti itu, tinggal temanya. Kalau yang kelas ini nanti ke depan juga akan masih ditambah-tambah hiasan-hiasan yang mengarah kepada temanya tentang Ishak ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ketika nanti kalau kalian sudah masuk, sudah sekolah seperti biasa, kita bisa lihat bagaimana kelas ini akan lebih dihias lagi oleh kalian sendiri dengan tema dari tokoh Alkitab yaitu Ishak ya. Nah, demikianlah room tour kita pada hari ini. Paling tidak kalian sudah lebih tahu banyak hal, khususnya untuk siswa-siswa baru, apa aja sih yang ada di dalam gedung sebesar ini. Jadi ruangan-ruangan apa dan juga fungsi-fungsinya seperti apa. Nanti ketika kita terus berdoa ya, ketika
pandemi ini selesai dan kemudian kita dapat kembali belajar seperti biasa lagi, kalian kemudian akan bisa menikmati dan juga bisa belajar di ruangan-ruangan yang sudah kita lihat tadi. Ya, tetap jaga kesehatan dan nanti kita ketemu besok lagi, dan nanti masih ada banyak pelatihan-pelatihan yang akan kita ikuti untuk mempersiapkan pembelajaran secara online gitu ya. Tetap belajar, tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.